Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 134-135. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Apakah aku masih bisa berbohong? Cepat dan beri kesan yang baik pada Direktur Hasbia. Kamu adalah satu-satunya di departemen penjualan kita yang telah dipindahkan ke kantor pusat. Harus memberi kesan baik untuk divisi penjualan kita, kata Andika. Luna memandang Andika tidak sedang bercanda dan berkata kepada Sisil, "Sisil, naik dan lihatlah." Sisil mengangguk, menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia juga merasa bahwa Andika tidak bercanda. Sebelum itu, mereka memang melihat seorang wanita cantik ditemani oleh Irfan dan Andika pergi ke bagian penjualan. Setelah Sisil naik dan tidak turun, Luna tahu bahwa apa yang dikatakan Andika itu benar. Hanya saja dia benar-benar dinaikkan menjadi wakil direktur. Luna menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ini tidak mungkin. Andika pasti mengatakan itu untuk bersenang-senang saja. Hanya melihat Sisil dipindahkan ke kantor pusat, tetapi dia tidak dipindahkan, membuatnya ada perasaan sedikit kecewa. Air mengalir ke bawah sedangkan orang naik ke atas. Siapa yang tidak ingin berkembang di platform yang lebih baik? Setelah setengah jam, Sisil akhirnya kembali ke departemen penjualan, dan semua orang memandangnya. "Kak Sisil, apakah itu benar?" Seorang salesman bertanya. "Iya, aku akan bekerja besok. Malam ini aku traktir semuanya karaoke," kata Sisil bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dipindahkan ke kantor pusat, dan dipilih secara langsung oleh Bos Rahman. "Ya, beneran. Selamat." Luna tersenyum dan mengucapkan selamat. "Kak Luna, kamu benar-benar telah dipromosikan menjadi wakil direktur." "Sungguh, aku tadi bertanya kepada Direktur Irfan. Direktur Irfan bilang nanti di rapat dia akan khusus membahas ini." Sisil juga tertawa. "Ini, aku." Luna sedikit tidak percaya. Dia sadar bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil direktur. "Luna, aku bilang aku tidak membohongimu kan?" Andika juga tertawa. Saat itu, telepon di meja Luna berdering. Dia menjawabnya. Benar, sekretaris Direktur Irfan yang menelepon. "Luna, rapat manajemen akan diadakan setengah jam lagi. Dan beritahu karyawan departemenmu untuk menghadiri rapat juga." Sekretaris selesai berbicara langsung menutup telepon. Meskipun dia tahu bahwa Luna telah dipromosikan menjadi wakil direktur, tapi dokumen masih belum keluar, dan dia tidak enak dipanggil wakil direktur juga. Rapat manajemen berikutnya terutama mengumumkan pengangkatan beberapa posisi, serta rekomendasi dari beberapa manajer dari berbagai departemen. Melihat bahwa Luna dipromosikan menjadi wakil direktur, hampir semua manajer terbelalak. Sebulan lebih yang lalu, Luna hanya seorang karyawan divisi penjualan biasa. Tidak disangka 1 bulan kemudian, rupanya dia dinaikkan menjadi wakil direktur. Ini membuat semua orang memikirkan banyak hal. Luna sendiri juga memikirkan banyak hal. Dia sendiri juga tidak percaya dia dipromosikan menjadi wakil direktur. Selain itu, dia selalu merasa bahwa masalah ini sedikit aneh. Tidak mungkin Rahman meminta bantuan kepada Raka, bukan? Tapi jika bukan Rahman mencari Raka untuk meminta bantuan, dia mana mungkin dipromosikan menjadi wakil direktur? "Direktur Irfan, aku selalu ingin menanyakan sesuatu padamu. Tolong katakan yang sebenarnya. Aku mohon." Setelah pertemuan itu, Luna datang ke kantor Irfan sendirian. Manajer Luna. "Duduk, duduk, duduk. Ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan katakan saja padaku." Irfan melihat Luna, dan tidak berani sembarangan. "Ini istri Rahman, Nyonya Luna." Luna duduk di depan Irfan bertanya langsung. "Direktur Irfan, semuanya karena Bos Rahman yang menyuruhmu, bukan? Tapi aku tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi. Dan lagi aku tidak mengenalnya. Mengapa dia terus membantuku?" Direktur Irfan, "Jangan bilang kamu tidak tahu mengapa."
Masalah yang baru-baru ini terjadi, satu persatu, benar-benar membuatnya tidak bisa memahaminya sama sekali. Ini alasan kenapa Luna curiga. Pertama, pemegang saham baru tidak muncul-muncul sangat misterius. Dan kedua, kecepatan promosinya terlalu aneh dan sama sekali tidak normal. Jika kemampuan dia benar-benar hebat, maka dia masih bisa mengerti. Intinya adalah kemampuannya juga biasa saja. Dia memiliki kepercayaan diri jika hanya sebagai supervisor. Sebagai manajer itu sudah sangat dipaksakan. Mengenai wakil direktur, dia tidak pernah memikirkannya bahwa dia akan memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting itu. Tetapi perusahaan entah bagaimana merujuknya ke posisi wakil direktur. Dipikir lagi berbagai perilaku aneh Rahman belakangan ini. Benar-benar di luar pikirannya. Jika dia masih percaya begitu saja, Rahman benar-benar memenangkan door prize. Itu berarti dia terlalu bodoh. Wakil Direktur Luna, tolong maafkan aku untuk masalah ini, tetapi kamu pasti tahu alasannya. Irfan tersenyum. Rahman sudah pernah memberitahunya. Bagaimana mungkin dia mengatakan yang sebenarnya kepada Luna? Direktur Irfan, kamu tidak bilang ya sudahlah. Sebenarnya aku sudah bisa menebak itu dia pasti dari perusahaan bintang 8. Tanda yang begitu jelas. Hanya wanita bodoh seperti aku yang selalu tidak tahu kebenarannya. Oh iya, apakah berikutnya akan memindahkanmu dan menyuruhku menjadi direktur? Luna menertawakan dirinya sendiri. Dia juga orang yang memiliki harga diri. Dia ingin dengan kemampuannya sendiri naik selangkah demi selangkah. Tapi perasaan yang semua sudah diatur oleh orang lain ini membuatnya sangat tidak nyaman. Itu, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda Rahman. Irfan tertawa, lupakan saja. Aku juga tidak mempersulitmu. Aku akan bicara sendiri dengannya, kata Luna dan meninggalkan kantor Irfan. Pada saat itu dia benar-benar mengetahui identitas Rahman yang sebenarnya. Di hatinya tidak ada rasa terkejut dan bahagia. Ya, hanya ada perasaan ditipu. Setelah meninggalkan perusahaan, Luna memarkir mobil di sisi jalan, mengeluarkan ponselnya, dan mencari nomor Rahman. Dia awalnya ragu, dan akhirnya dia tidak menelepon Rahman. Awalnya, dia ingin menanyakan mengapa Rahman terus membohonginya. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Rahman telah menipu dia, apa gunanya bertanya lagi? Sebelum Luna kembali ke rumah, dia ditelepon Sisil, mengundangnya keluar untuk minum dan karaoke untuk merayakan naiknya jabatan Sisil. Kemarin lihat Messi belum menyelesaikan perusahaan Raustone. Rahman hari ini langsung memindahkan Irfan ke sana. Namun, dia tahu bahwa Luna tidak bisa mengendalikan toko elektronik Harmoni sendiri. Jadi Direktur Irfan masih harus memperhatikan situasi di sana, dan membiarkan Irfan perlahan-lahan melepaskan kekuasaannya, agar Luna selangkah demi selangkah mengerti akan posisinya. Dia tidak memindahkan Luna ke perusahaan bintang 8, karena dia memiliki pertimbangannya sendiri. Karena dia tahu ibu mertuanya alias Melanie akan membunuhnya dan sekarang dia belum bisa melawannya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mengetahui identitasnya, bahkan istrinya. Karena dia merasa bahwa tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Cepat atau lambat mereka akan bocor, dan itu hanya akan membawa malapetaka bagi mereka. Kemampuan ibu mertuanya untuk memaksa ayahnya meninggalkan bisnis keluarga kota Jingrang yang begitu besar, itu berarti kekuatannya lebih besar. Jika suatu hari membuat dia tahu bahwa dia ada di kota Yuzoda, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Messi, kedepannya kita harus mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Direktur Irfan sehingga perusahaan impor Raustone dapat didirikan sesegera mungkin, kata Rahman kepada Messi. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 135. Messi menganggukkan kepalanya. Dalam bisnis dia tidak bisa melakukannya, tetapi menyuruhnya bertindak sebagai peran pendukung. Pasti tidak akan ada masalah. Direktur Irfan, meskipun kamu hanya datang ke sini untuk membantu sementara, tapi masalah ini tidak dapat ditunda lagi. Uang bukan masalah. Kamu harus mendapatkannya secepat mungkin, kata Rahman kepada Irfan. Tuan Muda Rahman, tenang saja. Aku pasti akan melakukan ini dengan baik. Irfan mengangguk.
Rahman sebelumnya pernah mengatakan kepadanya bahwa fase pembangunan kedua dari perusahaan teknologi akan memerlukannya dan memberinya beberapa saham. Walaupun tidak banyak, tapi jelas lebih baik daripada memulai bisnisnya sendiri. Oleh karena itu, tanpa penekanan Rahman, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Rahman melakukan dengan baik urusan perusahaan impor Rawstone. Setelah Rahman mengatur semua ini dan melihat jam, Agnes juga hampir pulang sekolah dan sekalian menjemput Agnes. Setelah menjemput Agnes, Luna meneleponnya dan berkata dia tidak akan kembali untuk makan malam. Rahman berpikir hari ini dia baru saja dipromosikan menjadi wakil direktur, dan mungkin pergi keluar untuk merayakan dengan karyawan yang lain. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia membawa Agnes ke restoran untuk makan malam. Luna tidak pulang makan malam. Hari ini dia tidak ingin melakukannya lagi. Jadi dia berencana untuk makan di luar. Setelah makan malam, Rahman mengajak Agnes berjalan-jalan di taman. Setelah makan, dia juga suka jalan-jalan dan melakukan beberapa kegiatan. Adikku, 2 hari lagi aku baru dapat gaji. Beberapa hari ini tolong rawat ibuku dengan baik. Kamu tenang saja. Setelah aku mendapatkan gaji, aku pasti langsung kirim ke kamu. Di saat itu, Rahman membawa Agnes ke pohon besar, dan melihat seorang pria muda tampak seperti seorang pekerja yang berjongkok di bawah pohon besar menelepon. Lalu dia menyimpan telepon dan mulai menangis lagi. Bu, maaf, bulan ini aku tidak bisa memberikan uang untukmu. Kalian harus bertahan. Rekanku sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Butuh uang cepat untuk dioperasi. Semua gajiku aku pinjamkan untuknya. Pria muda itu menangis pelan, tetapi sangat jelas terdengar suaranya sangat menyakitkan. Di satu sisi, ibunya menginginkan uang, dan di sisi lain, temannya meminjam uang untuk operasi. Akhirnya, dia memilih untuk membantu temannya terlebih dulu, tetapi dia merasa bersalah dengan ibunya. Ayah, paman itu baru saja menangis begitu sedih. Apakah ada orang mengganggunya? Setelah pergi Agnes menggandeng tangan Rahman berjalan pergi. Yah, sepertinya abis diganggu orang. Rahman mengangguk, merasa sedikit tersentuh oleh perilaku pemuda itu. Ya, dia dibuli. Tetapi bukan dibuli oleh orang. Tetapi dia dibuli oleh kenyataan. Dia ingat situasi dulu sebelum dia menjadi pewaris harta keluarganya. Demi mengobati penyakit putrinya. Dia juga seperti ini sangat tak berdaya. Uang bukanlah segalanya, tetapi harus diakui bahwa kenyataan hidup di dunia ini, tanpa uang sama sekali tidak mungkin. Paman itu mungkin lapar. Kita beli nasi kotak untuknya. Mungkin dia tidak akan menangis, kata Rahman dan berjalan menuju pintu masuk taman. Di depan taman ada makanan ringan warteg. Oke, guru mengajari kami saat orang lain dalam kesulitan. Kita harus sekuat tenaga untuk membantunya. Kita traktir paman itu untuk makan malam. Itu dapat dianggap sebagai membantunya, kata Agnes. Yah, benar. Jika kita mampu, kita harus mencoba membantu mereka yang berada dalam masalah. Rahman mengelus kepala Agnes, dan kemudian membeli nasi kotak di toko makanan ringan warteg. Kemudian dia mengeluarkan 10 juta dari dompetnya dan memasukkannya ke kotak makan siang, lalu membawa Agnes ke taman. Rahman melihat bahwa pemuda itu masih duduk di bawah pohon besar, dan memberikan kotak makan itu kepada Agnes dan berkata, Agnes, bawa kotak makan siang itu ke paman itu. Agnes juga tidak memperhatikan di kotak makan apakah benar ada nasi. Setelah menerima kotak makan siang, dia berjalan dengan gembira ke arah pemuda itu. Agnes mengambil kotak makan siang dan datang di bawah pohon besar, melihat bahwa pemuda itu masih bengong di sana, dan memberikan nasi kotak yang ada di tangannya. Paman, kamu belum makan bukan? Ini ayahku traktir. Dia berkata dan menunjuk Rahman yang tidak jauh. Pria muda itu melihat gadis kecil yang lucu. Awalnya dia tertegun. Lalu pandangannya mengikuti arah yang ditunjuk oleh Agnes, dan melihat seorang pria muda yang juga sedang memandangnya. Mengangguk dan tersenyum padanya. Di hatinya ada perasaan yang sangat berat. Paman, kamu cepat makan. Ayahku dan aku baru saja membelikannya untukmu, kata Agnes, meletakkan nasi kotak ke tangan pemuda itu, berbalik dan berlari ke arah Rahman.
Pria muda itu mengambil kotak makan siang tanpa sadar dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ternyata dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pagi ini dia makan beberapa roti dan memang sedikit lapar. Dia diam-diam mengucapkan terima kasih kepada Agnes dan Rahman sebelum membuka nasi kotak. Tetapi ketika nasi kotak terbuka, dia tercengang. Dia kaget melihat puluhan juta uang tunai. Lalu buru-buru menatap Rahman. Tetapi pada saat itu Rahman memegang tangan Agnes dan berjalan di luar taman. Semoga kehidupan kalian diberkati. Pria muda itu bergetar. Di belakang Rahman dan Agnes dia membungkuk. Matanya sedikit basah. Pada saat ini dia tahu bahwa saat dia menelepon keluarganya tadi, ada sepasang ayah dan anak perempuan yang melewatinya. Saat itu dia tidak memperhatikan. Dan percakapannya pasti didengar oleh ayah dan anak perempuan itu. Untuk bantuan Rahman, dia mengingat erat-erat di dalam hatinya. Dan akan benar-benar ingat penampilan mereka berdua. Uang itu sangat penting baginya. Dia baru saja meminjamkan uang kepada temannya untuk dioperasi. Dia juga menerima telepon dari adik perempuannya. Bahwa ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit juga. Dia baru saja ingin meminta temannya untuk mengirim uang kembali kepada ibunya. Tetapi temannya masih tidak dapat membayar uangnya saat ini. Dan dia tidak menyangka bertemu orang baik. Ketika Luna kembali pada malam hari, dia sangat mabuk sehingga Sisil membawanya kembali. Rahman mengerutkan kening. Dia tidak keberatan Luna pergi dengan teman-teman untuk minum. Tetapi dia tidak suka Luna mabuk. Namun, berpikir bahwa hari ini Luna dipromosikan menjadi wakil direktur. Dia terlalu bersemangat. Jadi dia minum kelewatan. Dan dia tidak banyak bicara. Kak Rahman. Kak Luna aku berikan padamu. Aku pulang dulu. Sisil berkata setelah Luna diberikan pada Rahman. Yah, hati-hati di jalan. Rahman mengangguk. Oh ya, Kak Rahman. Terima kasih atas ucapanmu hari itu. Aku benar-benar dipindahkan ke Bintang 8. Hari ini, Hasbia dari Bintang 8 datang untuk mengevaluasi aku. Dan aku lulus penilaian. Sisil berpikir Rahman pernah mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke perusahaan Bintang 8 menjadi manajer. Meskipun dia tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Rahman. Tapi dia merasa bahwa ucapan Rahman cukup akurat. Hehe, selamat. Kedepannya pergi ke perusahaan Bintang 8 harus bekerja keras. Itu kesempatan baik. Di sana kamu bisa sukses. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti akan mendapat balasannya. Rahman tertawa. Yah, aku juga belajar banyak dari Kak Luna beberapa waktu ini. Memang benar bahwa harus menjadi manusia yang jujur. Sudahlah, kamu cepat bawa Kak Luna untuk beristirahat. Bersambung.